Ini adalah manhwa yang bercerita tentang seorang pemuda tampan, gagah, dan pemberani, namun memiliki sifat pendiam, dingin, dan introvert. Pemuda ini bernama Lin Moyu. Dia sudah lama bereinkarnasi ke dalam tubuh baru yang dia tempati saat ini. Namun, di usianya saat ini, dia sudah waktunya untuk membangkitkan bakat tersembunyinya. Dunia yang dia tempati saat ini adalah dunia di mana dunia game bersatu dengan dunia manusia. Di dunia ini, manusia mampu membangkitkan berbagai macam kekuatan tersembunyi. Kekuatan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kekuatan tempur. Yang kedua adalah kekuatan pendukung. Dan yang ketiga adalah kekuatan kehidupan. Kekuatan tempur adalah kekuatan di mana para hunter bersinggungan langsung dengan monster di alam liar maupun dungeon. Tak berbeda jauh dengan kekuatan tempur, kekuatan pendukung juga seringkali bersinggungan dengan monster liar dan juga dungeon. Berbeda dengan kedua kekuatan sebelumnya, kekuatan hidup meliputi kekuatan seperti menjadi seorang chef, seorang petani, dan lain-lain. Kekuatan-kekuatan ini masih dibagi menjadi beberapa bagian, seperti kekuatan tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat lanjut, tingkat langka, dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkat legendaris. Saat ini, belum ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkat legendaris. Bahkan, selama 10 tahun terakhir ini, belum ada satupun orang yang mampu membangkitkan kelas dengan tingkatan legendaris. Hari ini adalah hari kebangkitan untuk MC kita. Hari yang MC tunggu-tunggu selama ini. Saat ini, dia bersama siswa lainnya telah dikumpulkan di sebuah lapangan sekolah. Tampak seorang guru memberikan himbauan kepada para muridnya untuk bersiap membangkitkan bakat terpendam mereka masing-masing. Dia di sana tidak hanya sendirian. Dia ditemani oleh rekannya yang bernama Zhang Qiang, seorang array master level 52. Orang ini membuat Moyu terkejut. Sesuai dugaan dia, orang di hadapannya adalah seorang support dengan kebangkitan langka. Guru Yun melanjutkan acara kebangkitan siswanya kembali. Dia mulai memanggil satu persatu siswanya untuk berjalan ke arah altar kebangkitan. Siswa pertama yang dipanggil adalah Suda, seorang siswa dengan tubuh tegap. Dia melangkahkan kakinya ke arah altar kebangkitan. Di sana, dia membangkitkan bakat petani. Bakat ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dia tampak sangat kecewa dengan kemampuan yang dia bangkitkan. Dia pun diminta untuk segera turun dari altar, dan Guru Yun melanjutkan memanggil siswa berikutnya. Dia pun bergegas berjalan ke altar kebangkitan. Siswa itu tampak sangat bangga dengan profesi yang dia bangkitkan. Meskipun profesinya adalah seorang chef yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, profesi ini adalah profesi yang dia impi-impikan karena ayahnya juga seorang chef profesional. Melihat kedua siswanya membangkitkan profesi kehidupan, Guru Zhang sedikit kecewa melihat itu. Dia rasa siswa di tahun ini akan membangkitkan profesi yang biasa-biasa saja. Guru Yun yang mendengar hal itu bergegas memanggil siswa berikutnya. Siswa itu adalah Xia Sui, salah satu siswa berbakat di tahun ini. Saat Sui melangkahkan kakinya ke arah altar kebangkitan, Guru Zhang sedikit terkejut karena aura yang dia lihat dari siswa di hadapannya jauh berlipat-lipat lebih kuat daripada siswa-siswa lainnya. Dia memprediksi kemungkinan siswa ini akan membangkitkan profesi sebagai penyihir. Saat Sui telah berdiri di altar kebangkitan, sebuah anomali terjadi di atas kepalanya. Biasanya, anomali ini terjadi jika seorang membangkitkan tingkat kekuatan langka ke atas. Anomali itu berupa api yang berkobar-kobar. Dan benar saja, saat anomali itu mereda,
Sue telah mengalami kebangkitan sebagai seorang penyihir elemental. Karena anomali itu menunjukkan api yang berkobar, kemungkinan besar elemen yang dibangkitkan oleh Sue adalah elemen api. Dia cukup bangga dengan kebangkitan profesinya. Saat dia turun dari altar, Guru Zhang memanggilnya. Dia mengucapkan selamat atas kebangkitan profesi tingkat langka yang Sue dapatkan. Mendengar hal itu, Sue mengucapkan terima kasih atas pujian dari Guru Zhang. Dia pun melanjutkan langkahnya menuruni altar dan menuju kerumunan siswa yang lainnya. Di sepanjang jalan, para siswa memujinya habis-habisan. Akan tetapi, dia hanya berfokus kepada satu orang. Orang itu adalah MC kita, Lin Moyu. Orang ini adalah orang jenius nomor 1 di angkatan tahun ini. Selama dia bersekolah, belum sekalipun dia mampu mengalahkan si jenius nomor 1 ini. Guru Yun memanggil siswa berikutnya, dan benar saja siswa itu adalah Moyu. Moyu pun bergegas naik ke altar kebangkitan. Saat dia melangkahkan kakinya, tidak sengaja dia berpapasan dengan Sue. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan siswa-siswa yang dia lewati. Saat Moyu melangkahkan kakinya ke arah altar kebangkitan, Guru Zhang menilai jika murid ini hanya memiliki aura yang standar sama seperti murid-murid lainnya. Akan tetapi, Guru Yun menjelaskan jika siswa yang berjalan ke arah altar kali ini adalah siswa jenius nomor 1 di sekolahnya. Singkat cerita, Moyu telah sampai di atas altar kebangkitan. Tiba-tiba saja, di seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat besar sampai-sampai menembus ke langit. Aura itu membuat anomali yang sangat dahsyat di atas langit. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita dan diiringi dengan sambaran-sambaran petir. Dari anomali langit itu muncul beberapa siluet sosok prajurit yang sangat banyak. Salah satu siswa di sana menyadari jika siluet itu semakin lama semakin banyak dan semakin jelas. Ya, siluet itu adalah segerombolan skeleton. Tidak berhenti sampai di situ saja. Sekelompok skeleton itu jumlahnya masih terus bertambah. Dan pada akhirnya anomali itu berhenti setelah ribuan skeleton muncul di langit. Tak lama setelah itu, anomali di langit kemudian seolah-olah terserap ke dalam tubuh Lin Moyu. Setelah siluet pasukan skeleton itu memasuki tubuh Moyu, muncul aura tengkorak yang mengelilingi tubuhnya. Sekarang, dia sudah terbangkit sebagai seorang hunter dengan profesi necromancer. Profesi ini hanya ada satu di dunia ini dan memiliki tingkat unik. Tingkat unik ini tidak ada di salah satu dari 5 tingkatan yang sudah ada. Ada kemungkinan tingkat unik ini berada di atas tingkat legendaris. Bahkan, Sue yang membangkitkan tingkat langka hanya bisa terperangah dan tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Lagi-lagi, dia dikalahkan oleh Moyu. Berbagai respon pun bermunculan. Salah satu siswa yang ada di sana mengatakan, jika yang telah membangkitkan profesi necromancer, berarti dia akan selamanya hidup berdampingan dengan para skeleton. Dan memang, profesi ini sangat cocok dengan sifat Moyu yang terkenal pendiam, dingin, dan introvert. Dia pun melangkahkan kakinya turun dari altar kebangkitan. Saat melewati kedua guru pengawas, lagi-lagi, Guru Zhang menghentikan Moyu sama seperti yang dia lakukan kepada Sue. Guru Zhang sangat penasaran dengan profesi baru ini. Selama hidupnya, dia belum pernah melihat profesi necromancer, apalagi memiliki tingkat unik. Selama ini, yang dia ketahui hanyalah 5 tingkatan saja yang sudah ada. Moyu pun menghampiri Guru Zhang yang memanggilnya. Guru Zhang memintanya untuk mendemonstrasikan sedikit kekuatannya. Tanpa ragu, Moyu mengangkat tangannya dan memanggil sesosok skeleton. Skeleton itu tampak sangat garang dan sangat kuat. Ternyata, skeleton itu memiliki level dan statistik yang kemungkinan nantinya akan naik seiring dengan naiknya level dari skeleton.
Tiba-tiba saja, Guru Zhang menembakkan sedikit energi spiritualnya ke arah skeleton di hadapannya. Dengan sigap, skeleton itu mengambil kuda-kuda untuk menyerang balik orang di hadapannya. Muncul notifikasi di hadapan Moyu. Apakah dia akan menyerang balik atau tidak? Jika Moyu tidak memberikan instruksi dalam waktu 10 detik, maka skeleton itu akan bertindak semaunya. Dengan sigap, Moyu menghentikan skeleton itu. Guru Zhang sedikit terkejut melihat respon dari skeleton. Dia tidak menyangka jika Moyu dan skeletonnya yang masih berada di level 1 sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadapnya yang sudah mencapai level 52. Sesaat setelah itu, Guru Zhang mempersilahkan Moyu untuk kembali ke barisan para siswa. Saat dia melangkahkan kakinya ke arah kerumunan siswa di bawah altar, banyak dari mereka memilih untuk menjauh karena mereka merasa ketakutan saat melihat skeleton itu. Berbeda dengan yang lainnya, ada satu siswa yang malah berlari ke arah Moyu. Siswa itu adalah Gao. Siswa ini penasaran dengan skeleton milik Moyu. Dia meminta izin untuk menyentuh skeletonnya. Dia juga bertanya-tanya, apakah skeleton ini kuat? Moyu hanya ngebatin, jika kemungkinan besar skeletonnya lebih kuat daripada Gao. Tak lama setelah itu, Guru Yun kembali melanjutkan ujian kebangkitan para siswanya. Sangat kebetulan sekali, siswa berikutnya yang dipanggil adalah Gao. Siswa ini mengincar profesi Sword Shield. Tak lama setelah siswa itu lari ke altar kebangkitan, Moyu bergegas memanggil kembali skeletonnya. Tak disangka, skeleton itu tidak menghilang. Akan tetapi, skeleton itu tersimpan di dalam inventory pemanggilan. Saat ini, Moyu memiliki 1 dari 10 skeleton yang bisa dia panggil. Dia membayangkan, di masa depan nanti, dia pasti bisa membunuh seekor naga dengan pasukan skeletonnya. Tak lama setelah itu, siswa itu kembali turun dan menghampiri Moyu kembali. Dia sangat senang karena profesi yang dia impikan akhirnya terwujud. Akhirnya, ujian kebangkitan para siswa telah selesai dilakukan. Para siswa diminta untuk mempersiapkan diri, karena besok mereka harus berburu di Dungeon Pemula. Para peserta pun bergegas untuk meninggalkan lapangan. Akan tetapi, saat Moyu ingin pergi juga, dia dihentikan oleh Sue. Dia kembali menantang Moyu untuk berkompetisi. Siapa yang besok bisa mencapai level lebih tinggi, dialah pemenangnya. Sepertinya, jiwa kompetitif dari Sue sangatlah tinggi. Apalagi, selama ini, dia hanya bisa menduduki nomor 2 dan tidak mampu mengalahkan Lin Moyu. Di malam harinya, Moyu sedang bersantai di rumahnya. Dia melihat-lihat foto kenangan dia bersama nenek dan kakaknya. Sepertinya mereka sudah lama berpisah satu sama lain. Dan di saat yang bersamaan, seseorang mengetok pintu rumahnya. Dia pun bergegas membukakan pintu untuk tamunya. Setelah dibuka, ternyata orang yang bertamu saat itu adalah Guru Yun. Dia memberikan akomodasi yang dibutuhkan oleh Moyu. Dia melakukan itu karena dia sudah berjanji kepada kakaknya akan menjaga dan merawat adiknya ini. Jika seandainya waktu itu dia tidak berjanji untuk menjaga adiknya, maka kemungkinan kakaknya tidak mau berangkat menuju Akademi Xiajing dan meninggalkan adik tercintanya. Setelah berbincang ringan, Guru Yun meminta Moyu untuk beristirahat, karena besok pagi dia harus mengikuti ujian di Dungeon Pemula. Sampai tengah malam, Moyu masih belum bisa tertidur. Dia dikejutkan dengan kemunculan layar sistem. Pengunduhan sistem telah selesai. Kemudian, sistem langsung menyempurnakan skill milik Moyu. Kemampuan pasif aktif. Kemampuan pasif milik Moyu adalah memindahkan seluruh damage yang diterima Moyu kepada skeleton di dekatnya. Peningkatan seluruh skill saat ini berada di level 1. Efek dari skill itu mampu meningkatkan kekuatan skeleton sebanyak 5 kali lipat. Mendengar peningkatan sebanyak 5 kali lipat.
dia bergegas memanggil satu-satunya skeleton yang dia miliki saat itu. Dan benar saja, saat skeleton itu terpanggil, statistik dari skeleton yang tadinya rata 15 poin, sekarang menjadi rata 75 poin. Dan skeleton itu tampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Scene berpindah di hari berikutnya. Moyu dan para siswa lainnya akan melaksanakan ujian pemula. Masing-masing dari para siswa membentuk sebuah kelompok. Gao ingin mengajak Moyu untuk masuk ke kelompoknya. Akan tetapi, dia menolaknya. Dia ingin pergi ke dalam Dungeon sendirian saja. Sontak, Gao marah mendengar Moyu menolak permintaannya. Sue sepakat dengan pendapat Moyu. Jika dia masuk ke dalam kelompok, maka dia akan kesulitan untuk mencapai target level 5 di Dungeon pemula ini. Akhirnya, Sue dan Moyu memutuskan untuk masuk secara sendiri-sendiri. Guru Yun menghimbau kepada para siswa lainnya untuk tidak mengikuti jejak Sue dan Moyu, karena mereka berdua memiliki tingkat profesi yang berbeda dengan yang lainnya. Dia menanyakan kepada Moyu perihal ingin memasuki Dungeon secara sendiri. Moyu menenangkan gurunya. Dia menjelaskan jika tujuan dia juga adalah Akademi Xiajing. Jadi, dia juga perlu untuk segera menaikkan level untuk memenuhi persyaratan memasuki akademi itu. Tanpa pikir panjang, mereka semua bergegas masuk ke dalam Dungeon itu. Setelah berada di dalam, tanpa sungkan, Moyu memanggil skeletonnya untuk bertarung. Tidak hanya satu skeleton saja. Kali ini, dia bisa memanggil 4 skeleton sekaligus. Dia meminta para skeletonnya untuk berpencar dan memburu lawan yang ada di hadapan mereka. Dan jangan sampai ada satupun monster yang lolos dari sergapannya. Dengan cepat, Moyu membasmi monster-monster yang ada di sekitarnya. Tak lama dari itu, dia pun naik level dan kemudian dia memanggil 2 skeleton baru lagi. Sayangnya, di dalam perburuan ini ada satu monster yang terlewatkan oleh para skeleton. Dengan mudah, Moyu menghabisinya dengan menggunakan Soul Flame-nya. Dengan menggunakan 6 skeleton saja, dalam waktu singkat telah mencapai level 4. Dia pun memanggil 3 skeleton tambahan untuk membantunya naik level lebih cepat lagi. Singkat cerita, dia telah membasmi seluruh monster yang ada dari level 1 sampai level 7. Dia bersama pasukan skeletonnya saat ini sedang mencari-cari di mana monster yang memiliki level 8 berada. Setelah memasuki seluruh wilayah, akhirnya dia menemukan sebuah hutan yang harus dia lewati untuk sampai di titik di mana pintu keluar Dungeon berada. Saat dia hendak melewati hutan di hadapannya, muncul sebuah serangan mendadak dari ranting pohon di sekitarnya. Sontak, dia langsung mengaktifkan skillnya untuk memindahkan damage serangan yang dia terima kepada skeleton di dekatnya. Saat dia mengamati pohon-pohon di sekitarnya, ternyata mereka adalah monster level 8 yang dia cari-cari. Monster itu memang dirancang untuk menjaga pintu keluar Dungeon. Moyu memerintahkan skeletonnya untuk menyerang monster pohon di hadapannya. Ternyata, monster itu cukup kuat bagi skeleton Moyu. Tidak hanya cukup dengan 1 tebasan saja, dia membutuhkan beberapa tebasan untuk bisa mengalahkan monster pohon di hadapannya. Setelah dia amati lebih teliti lagi, hampir semua dari pohon di hutan itu adalah monster pohon level 8. Dengan semangat, Moyu memerintahkan seluruh skeletonnya untuk melakukan pembasmian. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Singkat cerita, Moyu telah berhasil membasmi seluruh monster pohon.
Dia pun bergegas untuk berjalan keluar Dungeon itu. Karena sudah tidak ada satupun monster yang bisa dia basmi lagi. Di sisi luar Dungeon, Guru Yun bersama kepala keluarga Xia dan beberapa orang lainnya sedang menanti para siswa yang pertama kali keluar dari Dungeon itu. Tampak sesosok siluet sedang berjalan keluar dari Dungeon. Ya, itu adalah Moyu. Guru Yun terkejut saat Moyu keluar dari Dungeon. Dia tidak menyangka Moyu adalah murid pertama yang berhasil keluar dari Dungeon hanya dengan waktu 10 jam saja. Dan dia lebih terkejut lagi saat melihat Moyu telah mencapai level 7. Guru Yun menanyakan perihal bagaimana cara Moyu bisa mencapai level 7 di Dungeon pemula. Soalnya, pada tahun-tahun sebelumnya, para siswa jenius hanya mampu mencapai level 5 saja. Dengan santai, dia menjelaskan jika dia telah menghabisi seluruh monster yang ada di dalam Dungeon. Orang-orang yang mendengar penjelasan Moyu sontak terkejut. Bayangkan saja, monster sebanyak itu di dalam Dungeon mampu dihabisi sendiri tanpa bantuan kelompok. Dia meminta kepada Guru Yun untuk memberikan surat rekomendasi supaya dia bisa menjelajahi pinggiran kota di Kekaisaran Sensia. Guru Yun akan mengusahakan supaya Moyu dapat surat rekomendasi itu. Setelah percakapan singkat itu, dia memilih untuk istirahat dan duduk santai di dekat sebuah batu besar. Tak lama dari dia beristirahat, Xia Sui telah menyelesaikan Dungeon pemula juga. Dia merasa bangga karena dia menganggap dirinya lah siswa pertama yang berhasil keluar dari Dungeon itu dan mampu mencapai level 5 seperti para jenius pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah dia berjalan beberapa langkah meninggalkan Dungeon itu, dia terkejut melihat seseorang yang familiar sedang beristirahat di dekat batu. Setelah dia dekati, ternyata orang itu adalah Moyu. Dia tak terima karena lagi-lagi dia dikalahkan oleh Moyu. Lebih mengejutkannya lagi, Moyu telah mencapai level 7. Dia berhasil mengalahkan rekor para jenius pada tahun-tahun sebelumnya. Kepala keluarga Xia menghampiri Sui yang berdiri di dekat Moyu. Dia mengajak putrinya untuk segera kembali ke rumah. Saat mereka berdua berada di dalam mobil, ayahnya bercerita jika siswa laki-laki itu sangatlah hebat, karena dia bisa membasmi seluruh monster yang ada di dalam Dungeon. Sui lagi-lagi dibuat terkejut oleh cerita ayahnya. Dia tidak menyangka jika ada seseorang yang mampu membersihkan sebuah Dungeon tanpa menyisakan satu monster pun. Siswa berikutnya yang keluar adalah kelompok dari Gao. Dia juga terkejut melihat Moyu telah mencapai level 7. Dia memohon kepada Moyu untuk membantunya leveling juga. Moyu mengiyakan ajakan dari Gao. Di keesokan harinya, Gao dengan semangat menunggu kedatangan dari Moyu. Guru Yun yang melihat Gao sedang menunggu seseorang, dia mengatakan jika dia menunggu Moyu, dia sudah terlambat, karena Moyu telah berangkat ke tepi kota Kekaisaran Sensia sejak pagi tadi. Sontak, dia marah, kecewa, kesal terhadap Moyu. Bisa-bisanya dia meninggalkannya padahal mereka sudah berjanji untuk leveling bersama. Sedangkan di sisi Moyu, dia telah sampai di pinggiran kota Kekaisaran Sensia. Dia sedang melakukan pengecekan data. Setelah melakukan pengecekan, dia beralih ke papan pengumuman yang ada di sana. Di papan itu tertera beberapa misi yang bisa diselesaikan. Selain misi pengumpulan barang, di sana juga ada misi untuk menyelesaikan sebuah Dungeon Raja Goblin level 14. Biasanya Dungeon itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkatan normal, tingkatan nightmare, dan juga tingkatan neraka. Setelah melihat papan pengumuman itu,
dia bergegas menuju ke petugas penjaga di perbatasan. Dia memberikan surat rekomendasi yang telah diverifikasi. Penjaga itu menyarankan Moyu untuk berhati-hati di alam liar, karena monster di sana sangatlah agresif. Singkat cerita, Moyu telah berada di luar perbatasan kota kekaisaran Sensia. Di sana, dia melihat sekelilingnya. Tanpa dia sadari, ada seekor goblin yang mengendap-endap dan ingin menyergapnya. Moyu tanpa basa-basi mengeluarkan salah satu skeletonnya untuk menghadapi goblin itu. Saat serangan goblin itu mendarat di kepala skeleton, tak ada satupun luka yang tergores di tengkoraknya. Tanpa basa-basi, skeleton itu langsung menebas monster goblin di hadapannya. Setelah itu, Moyu memanggil seluruh skeletonnya. Dia pun berjalan ke arah Dungeon Raja Goblin itu berada, sambil membersihkan area yang dia lewati. Tak seberapa jauh dia melangkah, ternyata dia menemukan segerombolan goblin liar yang sedang berkumpul. Tanpa pikir panjang, Moyu memerintahkan seluruh skeletonnya untuk segera memusnahkan para goblin yang ada di hadapannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara pasukan goblin melawan pasukan skeleton milik Moyu. Akan tetapi, pasukan goblin itu masih belum mampu untuk mengalahkan pasukan skeleton. Mereka berhasil di bumi hanguskan oleh Moyu. Hujan experience pun terjadi. Dengan cepat, Moyu meningkatkan levelnya. Sekarang, dia sudah berada di level 10. Bukan hanya levelnya saja yang meningkat, akan tetapi statistiknya dan juga skillnya meningkat ke level 10. Ternyata, level Moyu beriringan dengan level skeletonnya. Jika Moyu naik level, maka skeletonnya juga akan naik level. Dia pun terus melanjutkan perjalanan menuju Dungeon Raja Goblin. Di dalam perjalanannya, dia mencari monster liar yang ada di sekitarnya. Namun, sepertinya monster-monster itu telah habis dibasmi oleh para skeletonnya. Tanpa dia duga, saat dia mencari monster liar, ada beberapa anak panah yang mengarah kepadanya. Dia mampu menghindari beberapa anak panah itu. Namun, ada salah satu anak panah yang tidak dapat dia hindari. Dia pun mengalihkan damage yang dia terima kepada skeleton di sisinya. Selang beberapa saat, ada sesosok assassin yang berlari melewatinya. Ternyata, assassin itu sedang dikejar-kejar oleh dua orang hunter lainnya. Kedua hunter itu menanyakan kepada Moyu, apakah ada seseorang yang berlari ke arah sini? Moyu meminta kepada hunter pemanah itu untuk segera meminta maaf terlebih dahulu, karena anak panahnya telah mengenai dirinya. Hunter itu pun meminta maaf kepada Moyu atas ketidaksengajaannya. Salah satu dari hunter itu menyadari jika Moyu adalah seorang pemanggil tipe undead. Akan tetapi, temannya yang berprofesi sebagai pemanah segera menghentikan tindakan itu. Dia memilih untuk pergi dan mencari di mana keberadaan orang yang melarikan diri. Setelah itu, Moyu kembali memburu monster liar yang ada di sekitarnya. Hingga malam tiba, dia masih belum bisa mencapai level 11. Akhirnya, dia memutuskan untuk beristirahat malam ini. Di suatu tempat di tengah hutan, dia sedang duduk sendirian di hadapan sebuah api unggun. Dia juga memerintahkan beberapa skeletonnya untuk berjaga. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampirinya. Ya, orang itu adalah assassin yang tadi sore kabur melewatinya. Ternyata, assassin itu adalah seorang wanita. Dia bernama Ning Yiyi. Dia meminta kepada Moyu beberapa makanan yang dia miliki. Ternyata, assassin itu sudah 2 hari dikejar-kejar oleh orang-orang yang tak dikenal. Dengan iba, Moyu memberikan sedikit perbekalannya kepada assassin itu. Dia pun memakan perbekalan itu dengan sangat lahap.
Sesaat setelah dia memakannya, dia mengucapkan terima kasih kepada Moyu dan ingin berkenalan dengannya. Mereka pun saling mendeteksi identitas satu sama lain. Akan tetapi, Moyu tidak dapat mengidentifikasi wanita di depannya, karena ternyata dia menyimpan sebuah totem yang dapat menghalangi seseorang untuk melihat informasi dirinya. Setelah totem itu dihancurkan, wanita itu meminta Moyu untuk melakukannya sekali lagi. Dan Moyu akhirnya dapat melihat identitas dari orang di hadapannya. Tak lama dari mereka berbincang, insting mereka berfokus pada satu arah. Ternyata dari arah tersebut muncul sebuah serangan dari anak panah berwarna merah. Ternyata anak panah itu adalah anak panah pelacak yang diluncurkan oleh hunter tipe pemanah tadi sore. Dia dan kedua temannya kali ini berhasil mengepung orang yang mereka incar dari beberapa hari yang lalu. Mereka bertiga bersiap di posisi masing-masing. Dari atas pohon, ada hunter bertipe pemanah yang sudah membidik assassin di hadapannya. Sedangkan di belakang Moyu, berdiri seorang hunter bertipe penyihir yang telah mengeluarkan skill buff-nya kepada teman-temannya. Dan di sisi yang lainnya, terdapat seorang hunter dengan menggunakan pedang dan perisai. Tampaknya, hunter dengan profesi penyihir itu memiliki dendam secara tidak langsung kepada Moyu. Dia menganggap summoner tipe undead adalah orang jahat dan dia ingin memusnahkan orang-orang seperti itu. Yi meminta Moyu untuk segera melarikan diri. Akan tetapi, hunter tipe pemanah telah meluncurkan serangannya ke arah assassin wanita itu. Sontak, dia mendorong Moyu ke arah lainnya supaya bisa terhindar dari serangan itu. Akan tetapi, dia baru menyadari jika penyihir di belakang Moyu juga telah melancarkan serangannya ke arah mereka. Alhasil, Moyu terdorong ke arah serangan bola api di belakangnya. Dengan sigap, Moyu memanggil skeletonnya. Saat serangan para hunter itu hampir mengenai Moyu dan Yi, para skeleton berhasil menghadang serangan-serangan itu. Ketiga anak panah yang mengarah ke Yi mampu ditepis oleh skeleton dengan menggunakan Great Sword-nya. Sedangkan serangan bola api itu mampu ditahan oleh skeleton dengan menggunakan kedua kapak di tangannya. Dan satu hunter lainnya menerima serangan dadakan dari salah satu skeleton panggilan dari Moyu. Dalam satu waktu, Moyu mampu melakukan 3 hal sekaligus. Menahan anak panah yang mengarah kepada mereka, menahan serangan bola api, sekaligus melakukan serangan balik kepada pertahanan dari ketiga hunter yang menyerangnya. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah dikepung oleh pasukan skeleton milik Moyu. Dan juga di sekitar tubuh mereka terdapat beberapa bola api yang melayang-layang. Moyu memerintahkan seluruh skeletonnya untuk segera menyerang ketiga hunter di hadapannya. Hunter pemanah yang berada di atas pohon bergegas melarikan diri. Akan tetapi, para skeleton milik Moyu mampu mengejar hunter pemanah itu. Dia pun terheran-heran, karena dengan status kecepatan dia yang mencapai 1000 poin, mampu dikejar oleh pasukan skeleton yang tampak lemah. Sedangkan di sekitar Moyu masih terdapat 2 hunter lainnya. Mereka juga terkepung oleh skeleton-skeleton milik Moyu. Salah satu dari kedua hunter itu mengeluarkan sihir perlindungan untuk mencegah serangan dari para skeleton. Namun, kekuatannya belum cukup untuk menahan serangan-serangan itu. Dengan mudah, para skeleton menghancurkan pertahanan dari hunter penyihir. Akan tetapi, dia tidak tinggal diam. Setelah pertahanannya hancur, dia bergegas mengeluarkan skill lanjutan, yaitu ledakan api yang membuat para skeleton terpental beberapa meter ke belakang. Baru sebentar saja, para skeleton itu menemukan kembali ritme serangannya. Alhasil, hunter penyihir itu berhasil dihabisi dengan cara yang cukup tragis. Di sisi lainnya,
Hunter dengan pedang dan perisai juga mengeluarkan skill perlindungannya. Namanya juga Hunter dengan tipe pertahanan, pasti pertahanannya akan jauh lebih kuat dibanding dengan pertahanan Hunter tipe lainnya. Para skeleton itu tidak mampu menembus pertahanan mutlak yang dikeluarkan oleh Hunter itu. Moyu yang menyadari hal itu, dia tidak tinggal diam. Dia meningkatkan kekuatan skeletonnya dengan cara mengaktifkan skill bawaan dari para skeleton. Setelah skill itu diaktifkan, para skeleton memiliki aura kemerahan. Skill itu mampu meningkatkan kekuatan skeleton dengan durasi waktu 10 menit. Dia kembali memerintahkan para skeletonnya untuk menyerang Hunter itu. Tanpa butuh waktu lama, hanya dengan satu tebasan saja, perisai itu dapat dihancurkan. Dan skeleton-skeleton lainnya langsung memberikan serangan lanjutan kepada Hunter itu. Alhasil, Hunter dengan perisai dan pedang itu juga telah dieliminasi oleh Moyu. Tinggal satu Hunter lagi yang belum dia bereskan. Hunter itu adalah Hunter dengan tipe pemanah. Tak butuh waktu lama, Hunter itu telah dikepung oleh para skeleton yang mengejarnya. Dan skeleton-skeleton itu tanpa ampun menghabisi Hunter tipe pemanah di hadapannya. Setelah membasmi ketiga Hunter itu, Moyu mendapatkan beberapa item drop. Salah satu dari item drop itu adalah sebuah scroll untuk Hunter pemula. Yi meminta Moyu untuk menggunakan scroll itu jika dia belum pernah menggunakan scroll apapun. Saat itu juga, Moyu memusatkan energinya ke arah scroll yang ada di tangannya. Scroll itu langsung mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Setelah beberapa saat, cahaya itu kembali meredup dibarengi dengan hilangnya scroll di genggaman Moyu. Dia berhasil mendapatkan skill baru, yaitu skill ledakan. Ini dapat membuat jasad para lawannya menjadi sebuah bom yang bisa Moyu manfaatkan sebagai senjata tambahan. Yi memberikan Moyu sebuah kotak Pandora. Setelah Moyu buka, ternyata isinya adalah scroll tingkat lanjutan. Yi bercerita, jika ketika Hunter itu mengejarnya, karena dia tidak sengaja menemukan harta yang telah Moyu buka. Di alam liar, harta karun seperti itu biasanya muncul secara random. Dan entah itu sebuah keberuntungan atau tidak, di saat dia melintasi sebuah wilayah, muncul kotak tersebut di hadapannya. Setelah dia membukanya, ternyata kotak itu berisi scroll tingkat lanjut. Dan tanpa dia sadari, ternyata ketiga Hunter itu juga memburu harta itu. Alhasil, dia melarikan diri hingga bertemu dengan Moyu tadi sore. Dia yang masih lapar, sambil bercerita, dia meminta beberapa ubi jalar yang Moyu simpan. Moyu juga menceritakan, jika dia ingin bersekolah di Akademi Xiajing, makanya dia berada di sini untuk mencapai level 16, supaya bisa diterima di akademi itu. Yi juga menceritakan beberapa hal baik yang ada di akademi itu. Salah satunya adalah Moyu disarankan untuk tidak lupa masuk ke dalam menara Divine Summer di akademi. Karena hadiahnya akan sangat banyak untuk para pemula yang baru pertama kali memasuki menara itu. Hal itu akan memberikan Moyu beberapa poin yang cukup banyak. Di dalam akademi, poin-poin itu lebih berharga daripada uang dan emas. Setelah dia bercerita cukup panjang, dia memutuskan untuk istirahat di dekat perapian. Sepertinya, dia sudah sangat kelelahan setelah dikejar-kejar oleh ketiga Hunter itu selama 2 hari penuh. Malam pun berlalu dan pagi pun tiba. Yi sudah terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi, dia meminta perbekalan ubi jalar milik Moyu. Kali ini, dia tidak hanya meminta satu, melainkan seluruh perbekalan ubi jalar milik Moyu.
Setelah itu, mereka berdua pun berpamitan satu sama lainnya. Moyu yang masih penasaran dengan kemampuan barunya, ingin mencoba skill itu kepada ketiga hunter yang telah menjadi korbannya semalam. Dia mencoba kepada hunter tipe penyihir terlebih dahulu. Setelah itu, dia menganalisa kekuatan dan tingkat radius ledakan yang ditimbulkan. Untuk menghilangkan bukti penghabisan yang telah dia lakukan, dia akan meledakkan kedua jasad yang lainnya. Dia pun terus berjalan menelusuri gurun dan hutan untuk sampai ke depan pintu gerbang Dungeon Raja Goblin. Setelah beberapa saat dia berjalan, akhirnya dia melihat Dungeon itu yang dipenuhi oleh para hunter yang sedang mencari kelompok. Dia bergegas berjalan menuju gerbang Dungeon Raja Goblin. Dengan santai, dia melewati sekumpulan hunter yang ada di sana dengan didampingi oleh skeletonnya. Semua mata pun tertuju pada Moyu dan skeletonnya. Seorang hunter mencoba untuk menyapa dan menganalisa Moyu. Akan tetapi, yang dia dapat malah tatapan tajam dari skeleton di samping Moyu. Setelah itu, hunter yang lainnya mencoba cara yang lebih sopan dengan cara menyapanya dan mengajaknya berbicara. Mereka juga mencoba untuk mengajak Moyu bergabung dengan tim mereka. Dengan sopan, Moyu menolak permintaan para hunter itu. Dia melanjutkan dengan memilih tingkat kesulitan yang akan dihadapi sendiri. Setelah mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang akan terjadi, akhirnya dia memilih tingkat kesulitan Nightmare. Setelah itu, dia langsung diteleportasi ke dalam Dungeon. Saat awal masuk, dia berada di wilayah aman di dalam Dungeon. Di sana, dia melihat seekor goblin yang berkeliaran. Setelah dia menganalisa monster di hadapannya, ternyata monster itu jauh lebih kuat dari monster yang ada di alam liar. Dengan level yang sama, monster itu memiliki statistik yang cukup tinggi daripada monster yang sebelumnya dia hadapi. Sebelum dia melewati batas wilayah aman, terlebih dahulu dia menyiapkan pasukan skeletonnya. Setelah semuanya siap, baru dia melangkah keluar dari area aman. Dia juga memerintahkan para skeletonnya untuk segera menghabisi seluruh musuh yang menghalangi jalannya. Kedua skeleton yang ada di barisan paling depan melesat ke arah monster goblin itu berdiri. Dengan sekali tebasan saja, monster goblin itu telah mereka tumbangkan. Moyu sedikit terkejut melihat experience yang dia dapatkan. Experience yang dia dapatkan dari mengalahkan salah satu goblin saja bisa mencapai 4.200 poin. Itu setara dengan dia mengalahkan 10 monster di alam liar dengan level yang sama. Dengan penuh semangat, dia meminta para skeletonnya untuk terus maju dan membuka jalan untuknya. Dengan mudah, dia membuka seluruh jalur yang ada di dalam Dungeon itu. Tak satu pun monster goblin di hadapannya dapat lolos dari sergapan para skeleton. Setelah membasmi beberapa goblin, Moyu lagi-lagi naik level. Sekarang dia berada di level 11, dan dia memiliki 56 skeleton dari 110 slot tersedia. Tidak hanya itu, kali ini skill bawaan dari Moyu juga meningkat ke level 2. Sepertinya skill ini memang sedikit lebih lambat untuk kenaikan levelnya. Dia dan para skeletonnya terus maju ke ruangan mini boss berada. Akhirnya, dia telah sampai pada titik di mana area itu dijaga oleh serigala putih raksasa. Tanpa basa-basi, Moyu memerintahkan seluruh skeletonnya untuk menyerang bos serigala itu. Dengan sigap, seluruh skeleton berlari ke arah bos serigala dan bersiap untuk memberikan setiap serangannya. Tanpa ampun, tebasan demi tebasan pun dilancarkan kepada bos serigala. Monster itu hanya bisa mengaung kesakitan. Lagi-lagi, serigala itu mengeluarkan skill aumannya. Skill itu membuat para skeleton terpental beberapa meter ke belakang.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh bos serigala untuk melarikan diri. Moyu yang melihat monster itu berusaha untuk melarikan diri, dia bertekad untuk tidak akan melepaskan buruannya. Dia mengajak seluruh skeletonnya untuk bergegas masuk ke wilayah tambang tempat bos serigala itu melarikan diri. Sesampainya di sana, ternyata bos serigala itu tidak sendirian. Di tempat itu, terdapat ratusan serigala-serigala kecil yang menjaganya. Dengan semangat, Moyu memerintahkan para skeletonnya untuk segera menghabisi koloni serigala yang menghalanginya. Kedua kubu saling menyerang satu sama lain. Terjadi jual beli serangan antara skeleton milik Moyu dengan pasukan serigala. Beberapa serigala itu berhasil ditumbangkan oleh para skeleton. Untuk mempersingkat waktu perburuannya, Moyu menggunakan skill ledakan yang baru saja dia pelajari untuk meratakan koloni serigala di hadapannya. Dan benar saja, ledakan-ledakan itu membuat serigala yang masih berdiri jadi tumbang tak bernyawa. Bahkan, beberapa serigala yang melindungi sang alfa juga terkena efek ledakan sampai mereka tumbang tak bernyawa. Akhirnya, Moyu beserta skeletonnya kembali berhadapan dengan bos serigala itu. Bos serigala itu sudah siap meladeni Moyu beserta prajuritnya. Tanpa ampun, Moyu meledakkan bangkai-bangkai serigala kecil yang ada di sekitar sang alfa. Tak butuh waktu lama, sang alfa akhirnya tumbang tak bernyawa juga. Moyu mengumpulkan beberapa item yang terjatuh setelah mengalahkan bos serigala itu. Selanjutnya, dia meminta para skeletonnya untuk terus menelusuri lorong di hadapan mereka. Satu persatu goblin yang menghalangi mereka dapat ditumbangkan dengan mudah. Sampai akhirnya, di ujung lorong, dia menemukan ruangan bos dari Dungeon Raja Goblin. Dia melihat bos goblin itu masih tertidur pulas. Akan tetapi, tanpa Moyu sadari, Raja Goblin itu membuka matanya dan langsung memberikan serangan yang sangat mematikan ke arahnya. Untungnya, dia memiliki skill yang mampu mentransfer seluruh damage yang dia terima ke skeleton di sekitarnya. Dengan hanya satu serangan saja, Moyu kehilangan dua skeletonnya sekaligus. Akhirnya, dia menyadari jika kelemahan dari profesi yang dia miliki adalah dirinya sendiri yang begitu lemah. Dengan kekuatan Raja Goblin sekarang, tampaknya memang akan sangat sulit menghadapinya dalam hal kekuatan. Akan tetapi, keunggulannya kali ini adalah dia memiliki pasukan yang cukup banyak. Tanpa ragu, dia memerintahkan para skeletonnya untuk menyerang Raja Goblin. Meskipun Raja Goblin itu menang dalam hal kekuatan, akan tetapi dia kalah dalam hal jumlah. Raja Goblin itu sangat kesulitan menghadapi para skeleton. Akhirnya, Raja Goblin itu memutuskan untuk melompat dan kemudian mengeluarkan skill yang dapat membuat goncangan yang sangat besar di sekitarnya. Para skeleton itu langsung terpental beberapa meter dari posisi mereka berdiri. Tak hanya sampai di situ saja, Raja Goblin juga mengeluarkan skill lanjutan berupa nafas api. Skill itu sangat membantunya dalam mengurangi jumlah skeleton yang menyerbunya. Moyu mulai sedikit panik melihat skeleton-skeletonnya hancur satu persatu. Mau tidak mau, dia akan membantu para skeletonnya untuk menghadapi Raja Goblin ini. Dia memusatkan energinya di telapak tangannya dan kemudian mengeluarkan skill Soul Flame. Skill itu meluncur lurus ke arah muka Raja Goblin. Raja Goblin yang terkena skill dari Moyu sontak kehilangan konsentrasinya. Dia hanya bisa berteriak kesakitan saat api itu membakar mukanya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Moyu meminta seluruh skeletonnya yang tersisa untuk menyerang Raja Goblin. Para skeleton yang sudah mengaktifkan skill berserknya menyerbu Raja Goblin yang sedang kesakitan. Tebasan demi tebasan pun diluncurkan oleh para skeleton.
Tak butuh waktu lama, Raja Goblin itu tersungkur tak bernyawa. Beberapa item pun terjatuh setelah Raja Goblin itu dikalahkan. Salah satu item yang Moyu dapatkan adalah inti kristal dari Raja Goblin. Item itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk didapatkan. Dia juga mendapatkan sebuah item berupa mantel yang cocok untuk digunakan oleh profesi penyihir. Dia juga mendapatkan banyak experience dari mengalahkan Raja Goblin itu. Tak tanggung-tanggung, experience itu bisa membuat Moyu naik level lagi. Saat ini, dia berada di level 12, dan itu membuat energi spiritnya kembali penuh. Dia juga tak lupa untuk memanfaatkan seluruh energi spiritnya. Dia memanggil beberapa skeleton lagi untuk menambah personil dari pasukan skeletonnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk keluar dari Dungeon. Saat berada di luar, para hunter di sana melihat heran kepada dirinya. Wajar saja jika para hunter itu terheran-heran melihat Moyu, karena dia keluar dari Dungeon itu hanya dalam waktu 1 jam saja setelah dia masuk. Para hunter itu berpikir jika Moyu telah gagal melakukan raid-nya. Padahal sebenarnya Moyu telah berhasil mengalahkan seluruh monster yang ada di dalam Dungeon itu. Moyu tidak menghiraukan omongan dari para hunter di sana. Ia terus melangkah ke tempat yang agak sepi, dan dia memutuskan untuk beristirahat supaya energi spiritnya kembali terisi lagi. Beberapa jam pun berlalu dan dia kembali terbangun dari istirahatnya, karena waktu cooldown untuknya sudah selesai. Dia berencana akan kembali masuk ke dalam Dungeon Raja Goblin itu. Sesampainya di sana, dia kebingungan karena terdapat banyak hunter yang berkerumun di depan pintu Dungeon Raja Goblin. Ternyata, di depan pintu gerbang Raja Goblin, terdapat sekelompok orang yang menghalangi hunter-hunter di sana untuk masuk ke dalam. Sekelompok orang itu ternyata berasal dari sebuah guild ternama. Mereka tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam Dungeon. Bahkan, jika ada yang memaksa, akan segera dihabisi saat itu juga. Moyu yang baru sampai di tengah kerumunan itu, dia menanyakan perihal apa yang terjadi di depan pintu gerbang Dungeon kepada salah satu hunter di dekatnya. Hunter itu menceritakan seluruh kronologi yang terjadi di sana. Anggota guild yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam Dungeon adalah anggota dari guild dinasti yang sangat terkenal. Mereka sedang mengincar item drop dari Raja Goblin yang hanya bisa didapatkan setiap 100 hari sekali setelah Raja Goblin itu menjatuhkan itemnya. Moyu berterima kasih kepada hunter itu, dan dia melanjutkan perjalanannya untuk memasuki gerbang Raja Goblin. Moyu lagi-lagi menjadi pusat perhatian para hunter di sana. Bahkan, beberapa dari mereka memperingatkan Moyu untuk tidak gegabah menghadapi anggota dari guild dinasti. Sesampai di hadapan anggota guild dinasti, Moyu meminta mereka untuk segera menyingkir. Akan tetapi, salah satu anggota malah menyerang Moyu dengan skillnya. Dengan sigap, skeleton miliknya menghalangi skill itu dan dia terus maju ke arah hunter yang menyerang tuannya. Hunter itu menggunakan skill perisainya untuk menahan serangan dari skeleton. Sayangnya, skeleton itu sudah diperkuat dengan skill berserk. Alhasil, perisai milik hunter itu tidak mampu menahan serangan dari skeleton di hadapannya. Hanya dengan satu serangan saja, perisai itu sudah mulai retak. Hunter itu mengeluarkan skill lanjutan untuk membuat jarak di antara dia dan makhluk panggilan itu. Skill itu adalah skill gelombang kejut yang membuat skeleton milik Moyu sedikit terdorong ke belakang. Melihat skeleton itu kembali berlari ke arahnya, dia meminta rekannya yang berprofesi sebagai guardian untuk menghadang serangan itu. Tanpa guardian itu duga, serangan dari skeleton itu mampu menebasnya. Dia pun bertanya-tanya,
kenapa hantaman pedang dari skeleton itu sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya terpental ke belakang. Anggota kuil dinasti yang lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka yang berprofesi sebagai pemanah langsung menargetkan serangannya ke arah summoner itu berdiri. Sayangnya, mereka tidak mengetahui jika Moyu memiliki lebih dari satu skeleton yang mampu dia panggil. Alhasil, serangan dari kedua hunter pemanah itu mampu ditangkis dengan mudah oleh dua skeleton yang Moyu panggil. Mereka semua terkejut karena summoner di hadapannya bisa memanggil lebih dari satu skeleton. Kewaspadaan dari seluruh anggota kuil dinasti langsung ditingkatkan. Dan hunter tipe penyihir itu diam-diam mengeluarkan serangan bola api yang berubah menjadi sesosok ular besar yang mengarah ke Moyu. Dia pikir serangannya akan bisa menghabisi Moyu, sehingga ketika skeleton itu dapat dilumpuhkan. Dengan santai, Moyu melangkah ke arah sekumpulan anggota kuil dinasti, dan tampak di belakangnya dia telah memanggil beberapa skeleton lagi untuk membantunya menghadapi sekelompok orang ini. Saat skill itu sudah berada tepat di hadapan Moyu, skill itu langsung meledak dan mengakibatkan kobaran api yang sangat besar. Mereka berpikir jika mereka sudah mengalahkan summoner dari para skeleton. Akan tetapi, di balik kobaran api itu, muncul beberapa skeleton lagi yang berjalan ke arah sekumpulan orang dari kuil dinasti. Dengan sekali perintah dari Moyu, para skeleton itu langsung berlari ke arah anggota kuil dinasti. Melihat segerombolan skeleton akan menyerang, salah satu anggota dari kuil dinasti dengan rambut merah itu memerintahkan seluruh anggota kuilnya yang ada di sana untuk bersiap menyerang balik. Para pasukan pun bersiap pada posisi masing-masing. Para healer juga sudah siap dengan skill penyembuhan dan skill buff-nya. Sebagai serangan pembuka, Moyu melemparkan Soul Flame ke arah salah satu anggota kuil dinasti dengan profesi Archer. Saat api itu mengenai anggota yang ditargetkan, healer yang ada di sekelilingnya akan melakukan penyembuhan. Akan tetapi, sangat disayangkan, anggota kuil itu langsung terkena instant kill. Healer yang menyadari jika rekannya langsung terkapar tak bernyawa, dia hanya bisa berteriak histeris. Di saat yang bersamaan, para skeleton sudah sampai di mana seorang guardian dari kuil dinasti berdiri. Akan tetapi, karena banyaknya skeleton yang melakukan serangan kepada guardian itu, menyebabkan skill yang dia pakai untuk bertahan tidak mampu lagi untuk menahan gempuran dari para skeleton. Di saat yang bersamaan, formasi yang dibentuk oleh anggota kuil dinasti langsung buyar seketika. Beberapa dari mereka tertebas oleh pasukan skeleton, dan beberapa lagi terbakar oleh Soul Flame milik Moyu. Pria berambut merah itu memerintahkan rekan-rekannya yang masih hidup untuk segera melarikan diri. Akan tetapi, musuh mereka adalah Moyu, hunter yang tidak akan melepaskan mangsanya jika sudah ditargetkan. Dia pun menggunakan skill ledakannya untuk menghabisi seluruh anggota kuil dinasti yang menghalangi jalannya. Setelah seluruh anggota kuil itu dihabisi tanpa sisa, Moyu melanjutkan perjalanannya untuk memasuki gerbang Dungeon Raja Goblin. Para hunter di sana yang melihat kejadian itu memutuskan untuk segera pergi dari sana karena mereka tidak ingin terlibat urusan dengan kuil dinasti. Sedangkan Moyu tidak mempedulikan para hunter yang lainnya. Dia hanya fokus ingin segera mencapai level 16 untuk mengikuti ujian masuk ke Akademi Xia Jing. Saat ini, dia sudah berada di dalam Dungeon lagi. Di sana, dia kembali melakukan perburuannya. Hingga 1 jam pun berlalu. Kini, dia telah menghabisi Raja Goblin kembali, dan dia mendapatkan beberapa item yang bisa dia gunakan.
Item itu adalah buku sihir Raja Goblin. Saat Moyu masih berada di dalam Dungeon, wakil ketua kuil dinasti beserta beberapa kelompoknya telah menyelesaikan raid-nya. Saat mereka keluar dari Dungeon, tampak dari raut muka mereka mengalami kekecewaan karena mereka tidak berhasil mendapatkan inti kristal dari Raja Goblin. Mereka juga sangat terkejut karena di luar Dungeon tidak ada satupun anggota mereka yang berjaga. Bahkan para hunter yang tadinya berkerumun di sana juga tidak ada. Mereka berusaha memanggil anggota mereka dengan melepaskan sinyal flare. Akan tetapi, setelah mereka tunggu-tunggu, tidak ada satupun anggota yang kunjung datang menghampirinya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke kuil. Tak lama dari mereka pergi, akhirnya Moyu keluar dari Dungeon itu juga. Dia juga terkejut karena di depan Dungeon Raja Goblin tidak ada satupun hunter yang berkerumun. Tidak ambil pusing, dia pun melanjutkan istirahatnya kembali sambil menunggu waktu cooldown Dungeon Raja Goblin selesai. Scene berpindah di keesokan harinya. Moyu lagi-lagi ingin menyelesaikan raid Dungeon Raja Goblin. Di sana, tampak suasananya sudah kembali normal. Para hunter juga mulai berkerumun lagi. Di sisi lain, tampak Sue yang juga berdiri di antara kerumunan para hunter. Dia melihat Moyu yang sedang berjalan ke arah gerbang Dungeon. Dia terkejut karena dia melihat Moyu memasuki Dungeon itu sendirian. Sedangkan di dalam Dungeon, Moyu kembali melakukan pembasmian. Tak sampai 45 menit, dia sudah mencapai ruangan bos. Tak butuh waktu lama, dia telah berhasil mengalahkan Raja Goblin itu lagi. Dan setelah menunggu cooldown selama 12 jam, dia lagi-lagi melakukan raid Dungeon sendirian. Terhitung, sudah 4 kali Moyu melakukan itu. Sekarang, dia sudah mencapai level 14. Kurang 2 level lagi untuk mencapai targetnya. Lagi-lagi, dia melakukan rutinitasnya setelah memasuki Dungeon Raja Goblin. Dia hanya duduk sambil memejamkan matanya untuk menunggu waktu cooldown-nya selesai. Tak lama dari dia beristirahat, dia didatangi oleh Sue. Dia menanyakan perihal level saat ini yang Moyu capai. Setelah dia mengetahui jika level Moyu saat ini adalah level 14, dia bertekad untuk segera menyusul ketertinggalannya. Setengah jam pun berlalu. Sue kembali lagi ke tempat Moyu beristirahat. Dia tampak sangat kelelahan setelah melakukan beberapa kali raid Dungeon. Melihat Sue yang bisa masuk berulang-ulang kali ke dalam Dungeon tanpa menunggu waktu cooldown, Moyu penasaran dan dia menanyakan langsung perihal itu kepada Sue yang sedang beristirahat di sebelahnya. Sue terkejut mendengar pertanyaan Moyu. Dia mengira orang nomor 1 di sekolahnya adalah orang yang mengetahui segala hal di dunia ini. Akhirnya, dia menunjukkan alat yang digunakan untuk mereset cooldown. Alat itu bernama cooldown talisman. Alat ini tidak mudah untuk didapatkan, karena alat ini sangat langka dan mahal. Di sini, Moyu melihat sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan supaya bisa segera mencapai level 16. Dia pun membuat kesepakatan dengan Sue. Jika dia boleh menggunakan talisman ini, dia akan mengajak Sue untuk masuk ke dalam Dungeon bersamanya. Mendengar kesepakatan yang sangat bagus, Sue tanpa basa-basi menerima permintaan itu. Karena mereka berdua sudah sepakat, cooldown dari Moyu tinggal 2 jam lagi, maka Moyu meminta Sue untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti, setelah cooldown Moyu selesai, dia akan membangunkannya dan bergegas untuk melakukan raid kembali. Singkat cerita, 2 jam pun berlalu. Sue dan Moyu sekarang sudah berada di depan Dungeon Raja Goblin. Tanpa Sue sadari, Moyu memilih tingkat kesulitan Nightmare. Tingkat kesulitan ini bagi Moyu adalah hal biasa. Akan tetapi, bagi hunter yang lainnya, tingkat kesulitan ini
membutuhkan beberapa anggota party yang sangat kuat, baru bisa menyelesaikannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berteleportasi ke zona aman di dalam Dungeon. Tampak Sue ketakutan melihat goblin di hadapannya, yang memiliki statistik yang sangat tinggi. Moyu memanggil beberapa goblinnya untuk bersiap membersihkan Dungeon ini lagi. Dan dia meminta kepada Sue untuk tidak jauh-jauh darinya. Segerombolan skeleton itu pun menerjang maju ke arah sekumpulan goblin di hadapannya. Lagi-lagi, terjadi jual beli serangan. Pertarungan yang sangat sengit itu dimenangkan oleh kelompok skeleton. Tanpa hambatan satupun, mereka terus menerjang dan membersihkan seluruh jalur yang akan dilewati oleh Moyu dan Sue. Pada akhirnya, mereka telah sampai di ruangan minibos Serigala Putih. Sue sangat terkejut karena bos serigala di hadapannya sangat jauh berbeda dengan bos serigala di tingkat normal. Selain ukurannya yang berbeda, statistik kekuatannya juga jauh berbeda dari tingkat normal. Moyu mencoba cara baru untuk mengalahkan bos serigala putih itu. Kali ini, dia tidak memanfaatkan serigala-serigala kecil untuk menjadi senjatanya. Akan tetapi, dia membawa beberapa jasad dari goblin yang telah dia kalahkan sebelumnya dan melemparkannya ke arah bos serigala. Setelah jasad-jasad goblin itu dilemparkan ke arah bos serigala, Moyu meledakkan goblin-goblin itu saat berada di sekitar bos serigala putih. Tak butuh waktu lama, bos serigala putih itu pun tumbang tak bernyawa. Sue yang penasaran menanyakan kepada Moyu, sejak kapan dia melakukan raid Dungeon Raja Goblin dengan tingkat kesulitan Nightmare seperti ini. Sambil berlari, Moyu menjawab sejak dia berada di level 10. Mendengar jawaban dari Moyu, membuat Sue terkejut. Tak lama dari percakapan ringan itu, mereka berdua telah sampai di ruangan bos Raja Goblin. Tak butuh waktu lama, lagi-lagi Moyu melakukan penghabisan seperti yang dia lakukan pada bos Serigala Putih. Ledakan demi ledakan pun terjadi di sekeliling bos Raja Goblin. Sampai-sampai Raja Goblin itu tidak sempat melakukan perlawanan balik. Ledakan-ledakan itu membuat Raja Goblin terkapar tak bernyawa. Sue hanya bisa menganga melihat kejadian di hadapannya. Dia tidak menyangka jika Moyu tidak membutuhkan bantuannya sama sekali untuk mengalahkan Raja Goblin di tingkat Nightmare ini. Dia juga melihat item yang dijatuhkan oleh Raja Goblin. Ternyata Raja Goblin itu hanya menjatuhkan sebuah pedang dan kristal tingkat rendah saja. Moyu bertanya kepada Sue, apakah Sue mencari tongkat sihir Raja Goblin? Dengan raut wajah yang sedikit kecewa, dia membenarkannya. Tanpa dia duga, Moyu mengeluarkan tongkat sihir Raja Goblin itu dari inventorinya dan memberikan kepadanya secara cuma-cuma. Setelah itu, Moyu menjelaskan jika dia tidak membutuhkan tongkat itu karena dia sudah memiliki buku sihir Raja Goblin. Dia juga diam-diam mendekati jasad dari Raja Goblin, dan dia meminta maaf karena dia akan melakukan hal ini beberapa kali lagi sampai dia mencapai level 16. Sue menganggap tingkah laku Moyu yang berbicara dengan jasad Raja Goblin adalah hal yang lucu. Dia tidak menyangka ternyata selama ini orang yang dianggap pendiam adalah orang yang lucu. Mereka berdua pun keluar dari Dungeon itu. Dan saat mereka berdua berada di luar, Moyu menekan tombol di cooldown talisman yang dia pegang. Lagi-lagi, dia dan Sue telah mengalahkan Raja Goblin itu. Itu terus berulang-ulang hingga 5 kali. Saat ini, level dari Moyu berada di level 15, sedangkan Sue berada di level 14. Melihat kemampuan Moyu yang sangat kuat, Sue menyarankan kepadanya untuk masuk ke Akademi Chuangsen saja. Karena akademi itu adalah akademi terbaik di Kekaisaran. Jika seandainya Akademi Xiajing itu hanya menerima siswa-siswa elit saja, maka Akademi Chuangsen adalah akademi yang menerima siswa hasil seleksi dari siswa-siswa elit.
Karena tujuan Moyu saat ini adalah menemui kakaknya di Akademi Xiajing, maka dia memutuskan untuk saat ini dia akan memasuki Akademi Xiajing terlebih dahulu. Setelah mengobrol singkat, mereka berdua memutuskan untuk keluar dari Dungeon Raja Goblin. Saat di luar, dia melihat Gao yang sedang mencari party untuk melakukan raid Dungeon Raja Goblin. Xin berpindah ke Guild Dinasti. Wakil ketua yang melakukan raid Dungeon menanyakan kepada pimpinannya perihal anggota yang menjaga Dungeon saat itu. Karena sampai detik ini mereka semua belum melaporkan kondisi mereka. Pimpinan dari guild itu menenangkan Hunter di hadapannya. Dia sudah memerintahkan seseorang untuk menyelidiki kasus ini. Xin kembali berpindah ke sisi Moyu dan Sue. Mereka berdua menghampiri Gao yang sedang mencari sebuah party. Mereka kemudian mengajak Gao untuk ikut dengan mereka saja, untuk masuk ke dalam Dungeon Raja Goblin. Gao merasa senang dan beruntung karena bertemu dengan dua teman jeniusnya. Akan tetapi, dia diminta untuk menunggu selama 10 jam karena Moyu dan Sue masih memiliki cooldown. Gao menyetujui persyaratan itu. Sambil menunggu waktu cooldown kedua temannya, dia berencana untuk memburu monster di alam liar. Singkat cerita, 10 jam pun telah berlalu. Sue meminta Gao cukup mengikuti mereka saja dan tidak perlu melakukan apapun. Sama seperti Sue pertama kali diajak raid Dungeon dengan Moyu, Gao juga terkejut dengan tingkat kesulitan yang dipilih oleh temannya itu. Dia juga mengeluarkan ekspresi yang sama seperti Sue saat pertama kali masuk ke dalam Dungeon dengan tingkat Nightmare. Dia terus-menerus mengikuti Sue dari arah belakang. Meskipun profesi dia adalah Sword Shield, dia mengakui jika dia tak akan mampu untuk menahan satu serangan saja dari para goblin di hadapannya. Sedangkan Moyu yang berada di barisan paling depan bersama para skeletonnya saat ini sedang melakukan pertarungan yang cukup sengit. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai ke ruangan bos Raja Goblin. Dan dengan sekejap saja, Raja Goblin itu mampu dibereskan oleh Moyu. Gao yang melihat Raja Goblin itu telah dihabisi dengan cukup mudah, dia terkejut dan memohon kepada Moyu untuk mengajaknya kembali masuk ke dalam Dungeon. Karena cooldown talisman yang Moyu miliki telah habis, kali ini dia hanya bisa menunggu waktu cooldown secara normal. Setelah dia hitung-hitung, ada kemungkinan dia bisa masuk ke Dungeon Raja Goblin ini sekali lagi. Xin pun berpindah di keesokan harinya. Tampak beberapa guru dari beberapa sekolah sedang menunggu murid-muridnya kembali dari berburu di alam liar. Mereka berharap murid-muridnya mampu mencapai minimal level 12. Tak lama dari para guru itu mengobrol, seorang murid dengan profesi 2 pedang sudah kembali. Dia bernama Zhu Zeng dengan level 12 dari sekolah nomor 3. Dan disusul oleh seorang pemanah bernama Wang Ming dengan level 13 dari sekolah nomor 2. Beberapa saat kemudian, ketiga murid dari sekolah nomor 1 telah kembali secara bersama-sama. Ya, mereka adalah Gao Yan dengan profesi kenaik dan level 12. Di sisinya berdiri seorang wanita. Dia adalah Xia Sui dengan level 15. Dia berprofesi sebagai penyihir elemen. Dan di sisinya lagi berdiri seorang pemuda yang memiliki ekspresi datar. Dia adalah MC kita, Lin Moyu, dengan level 16 dan berprofesi sebagai necromancer. Melihat ketiga muridnya kembali dengan selamat, Guru Yun cukup lega dan bangga. Akan tetapi, beberapa guru yang ada di sampingnya sangat terkejut dan tidak percaya, karena 2 di antara murid yang datang telah mencapai level 15 dan 16. Dengan equip yang ketiga murid itu bawa, mereka semua sadar jika murid ini telah berjuang keras menyelesaikan Dungeon Raja Goblin. Mereka bertiga pun kemudian diantar ke dalam bis yang menjemput mereka.
Dan Guru Yun meminta mereka untuk segera beristirahat karena besok pagi mereka harus segera mendaftarkan diri ke Akademi Xiajing. Di keesokan harinya, mereka bertiga berkumpul di sebuah gedung di mana mereka akan diteleportasikan ke Akademi Xiajing. Sui yang memiliki orang tua yang cukup kaya. Dia mampu membeli batu teleportasi sendiri dan dia berpamitan kepada kedua temannya untuk pergi terlebih dahulu dan akan berjumpa lagi di Akademi Xiajing. Sedangkan Moyu dan Gao menunggu Guru Yun untuk memberikan mereka batu teleportasi. Sesaat setelah mereka menerima batu itu, mereka langsung mengaktifkannya dan saat itu juga mereka terteleportasi ke Akademi Xiajing. Beberapa saat setelah mereka berdua sampai di akademi, para pengawas ujian mengumumkan aturan yang harus para siswa taati. Aturan pertama, para siswa dilarang berbicara saat pengumuman dilakukan. Aturan kedua, para siswa dengan profesi tempur akan diteleportasi ke ruangan yang memiliki monster tipe tempur juga. Dan monster yang mereka hadapi memiliki profesi yang sama dengan para siswa. Jika siswa itu seorang penyihir, maka dia akan bertemu dengan monster penyihir. Sedangkan untuk kelas pendukung, seperti healer, mereka akan dikirim ke ruang ujian dengan tipe non-tempur. Dan aturan ketiga, setelah para siswa melewati ujian pertama, mereka dapat memilih salah satu dari ketiga tingkat kesulitan yang tersedia. Seperti di dalam Dungeon, tingkatan kesulitan ini dibagi menjadi tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkat kesulitan normal. Yang kedua, tingkat kesulitan nightmare. Dan yang ketiga, tingkat kesulitan neraka. Aturan keempat adalah siswa hanya boleh membawa equipment yang ada di tubuhnya saja. Mereka tidak diperbolehkan untuk membawa equipment pendukung seperti cooldown talisman. Mereka diminta untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, karena poin ini akan sangat dibutuhkan di saat mereka sudah memasuki Akademi Xiajing. Setelah pengumuman itu, satu persatu dari siswa memasuki gerbang yang sudah disediakan. Setelah melewati gerbang, mereka akan diteleportasi ke ruangan khusus ujian. Di sana, Moyu telah dihadapkan dengan seekor serigala humanoid dengan profesi summoner. Dengan mudah, Moyu mengalahkan monster itu menggunakan skill Soul Flame-nya. Para pengawas yang menyaksikan ujian dari para peserta sangat terkejut melihat Moyu yang memiliki profesi baru dapat dengan mudah mengalahkan monster yang disediakan oleh akademi. Mereka semua yang ada di sana berunding perihal ujian yang dihadapi peserta satu ini. Pada akhirnya, salah satu pengawas yang bernama Master Ning meminta operator untuk melakukan ujian ulang terhadap Moyu. Meskipun itu terkesan tidak adil, akan tetapi jika Moyu berhasil mengalahkan ujian yang Master Ning berikan, maka dia secara langsung akan mendapatkan 100 poin darinya. Dan jika dia lolos di tahap kedua nanti, maka Master Ning akan memberi poin tambahan sebesar 1000 poin secara pribadi. Mendengar hal itu, operator memunculkan lagi monster di hadapan Moyu dengan level dan kekuatan yang telah ditingkatkan. Akan tetapi, monster itu berakhir seperti monster yang pertama. Moyu masih mampu melakukan instant kill terhadap monster itu di ujian kali ini. Alhasil, Master Ning mengakui kemampuan dari Moyu. Dia merasa sudah cukup untuk melihat kemampuan anak ini di ujian pertama. Para pengawas yang lainnya masih terheran-heran karena level monster yang dihadapi untuk kedua kalinya tadi sangatlah berbeda jauh dari monster yang pertama Moyu hadapi. Akhirnya, ujian pertama untuk profesi tempur telah berakhir. Dan mereka yang lolos berjumlah 5.220 peserta dari 10.632 peserta yang mengikuti ujian.
Untuk ujian tahap kedua, para peserta diperbolehkan untuk memilih tingkat kesulitan yang tersedia. Para peserta pun memilih tingkat kesulitannya masing-masing. Sue memilih tingkat kesulitan normal. Dia berpendapat, karena dia adalah seorang penyihir yang memiliki kekuatan area, maka lebih baik memilih tingkat kesulitan normal, karena dia akan semakin banyak menghabisi para monster dalam waktu 30 menit. Meskipun poin yang didapatkan untuk setiap monster yang akan dikalahkan adalah 1 poin. Berbeda dengan 3 peserta teratas lainnya, mereka semua memilih tingkat kesulitan neraka. Sedangkan di sisi Moyu, dia masih berpikir keras akan memilih tingkat kesulitan yang mana. Pada ujian tahap kedua kali ini, adalah ujian untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya selama batas waktu 30 menit. Berarti, jika seorang peserta mampu menghabisi banyak monster, maka semakin banyak juga poin yang mereka dapatkan. Jika soal kuantitas, Moyulah jagoannya. Dia tak akan kalah karena dia juga memiliki banyak pasukan skeleton untuk menghabisi seluruh pasukan monster yang muncul. Akhirnya, dia juga memutuskan untuk memilih tingkat kesulitan neraka. Saat semua peserta telah memilih, mereka pun dipindahkan ke ruangan masing-masing. Dengan sigap, Moyu memanggil beberapa skeletonnya untuk menghadapi ujian tahap 2 kali ini. Di hadapannya telah muncul sesosok monster serigala dengan menggunakan 2 kapak. Melihat musuh di depannya, skeleton milik Moyu bergegas untuk menghabisi monster itu. Mereka semua menerjang secara bersama-sama ke arah monster serigala di hadapan mereka. Lagi-lagi, tak butuh waktu lama. Setiap monster yang keluar dari portal, mampus skeleton itu kalahkan hanya dengan 1 tebasan. Para pengawas yang melihat kejadian itu, mereka hanya bisa terdiam tanpa kata. Bahkan, Master Ning pun juga terkejut karena baru kali ini ada peserta yang mengikuti ujian di Akademi Xiajing dengan sangat santai. Bahkan, monster-monster yang Akademi siapkan dalam ujian kali ini tidak dapat membuat murid ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Yang lebih membagongkannya lagi adalah, selama ujian tahap kedua ini berlangsung, Moyu hanya duduk santai sambil memakan ubi jalar yang dia bawa di sakunya. Selama ini, dia hanya menonton para skeletonnya membasmi monster-monster yang keluar dari portal. Berbeda dengan peserta yang lainnya, peserta-peserta ini berjuang sangat keras untuk menghadapi gelombang monster yang keluar dari portal-portal itu. Tampak, Sue sedikit kewalahan karena monster yang dia hadapi memanglah tidak kuat. Karena hal itu juga, monster yang dihadapi mampu dihabisi dengan sangat mudah. Dia membuat monster-monster yang lain muncul dengan cepat dari portal di hadapan dia. Sampai-sampai, dia tidak memiliki waktu untuk beristirahat sedikit pun. Akhirnya, ujian tahap kedua pun selesai. Tampak salah satu peserta yang bernama Wang Zihao sangat kelelahan setelah menghadapi gelombang monster di tingkat kesulitan neraka. Tak lama dari itu, poin peserta pun dimunculkan. Dan posisi pertama masih dipegang oleh juara bertahan, yaitu Lin Moyu. Zihao terkejut karena dia masih belum mampu mengambil alih posisi pertama di ujian tahap kedua ini. Dia juga terheran-heran karena poin yang didapatkan oleh siswa nomor 1 sangatlah tinggi. Dia kembali menghitung poin yang Moyu dapatkan. Setelah dia hitung-hitung, ternyata Moyu mampu menghabisi sekitar 300 monster dalam waktu 30 menit di ujian tingkat neraka. Kegaduhan tidak hanya terjadi di ruangan pengawas saja. Bahkan, di lapangan akademi, tempat para guru menonton ujian murid-muridnya, juga terjadi kegaduhan. Mereka tidak menyangka, murid dari Guru Yun yang satu ini sangat terlampau kuat. Guru Yun menenangkan rekan sesama gurunya yang ada di sekitarnya. Dia beralasan, dia juga tidak tahu karena muridnya yang satu ini membangkitkan profesi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi,
Dia juga tidak menyangka jika profesi ini sangatlah kuat. Di tahap kedua ini, peserta yang berhasil lolos berjumlah 2.440 peserta. Untuk mengikuti tahap selanjutnya, para peserta ini diperbolehkan untuk mengikutinya atau memilih untuk menyerah. Tak lama dari itu, ujian tahap 3 pun dimulai. Aturannya masih sama seperti ujian tahap kedua, hanya saja tingkat kesulitan di tahap 3 ini ditingkatkan cukup signifikan. Lagi-lagi, Moyu memilih tingkat kesulitan neraka. Di tahap ketiga ini, untuk tingkat normal, setiap monster yang dieliminasi akan mendapatkan 100 poin. Untuk tingkat nightmare, 300 poin. Dan untuk tingkat neraka, 500 poin. Sesaat setelah itu, mereka semua dipindahkan ke arena masing-masing. Seperti biasa, Moyu memanggil beberapa skeleton saja untuk menghadapi ujian tahap ketiga kali ini. Di hadapan Moyu, telah muncul monster boss serigala dengan level 15 dan memiliki statistik kekuatan yang lumayan tinggi. Akan tetapi, statistik itu masih jauh di bawah statistik skeleton miliknya. Di ujian tahap 3 ini, para peserta berjuang lebih keras lagi. Masing-masing dari mereka berjuang untuk mendapatkan posisi pertama. Pada akhir ujian tahap ketiga ini, poin pun kembali dimunculkan. Posisi Moyu masih tidak tergeser sedikit pun. Setelah dia melihat dengan teliti, dia dikejutkan dengan salah satu nama yang berada di urutan ke-670. Ya, peserta itu adalah Gao, teman sekelas Moyu yang juga berjuang keras untuk bisa memasuki akademi ini. Ujian pun terus berlanjut. Kali ini, ujian tahap keempat akan segera dimulai. Para pengawas mengumumkan kepada para peserta yang tersisa, jika mereka masih mau mengikuti ujian tahap keempat, maka dipersilakan untuk memilih lanjut atau tidak. Akan tetapi, jika mereka memilih mundur saat ini, juga diperbolehkan. Ujian tahap keempat kali ini, tingkat kesulitannya akan ditingkatkan lagi. Pada ujian ini akan dibagi menjadi 10 gelombang monster, dan masing-masing gelombang akan memunculkan 10 monster. Jika seandainya saat gelombang pertama, peserta tidak mampu mengalahkan seluruh monster dalam waktu yang ditentukan, maka gelombang kedua tetap akan dijalankan. Begitu juga seterusnya sampai gelombang 10 muncul. Pada gelombang 10 ini, para monster akan dipimpin oleh satu bos monster. Mereka akan dinyatakan lulus jika mampu mengalahkan seluruh monster yang muncul. Para pengawas beranggapan jika pada tahap keempat ini, Moyu akan mengalami kesulitan. Akan tetapi, pendapat itu dipatahkan oleh perkataan Master Ning. Dia menganggap jika ujian tahap keempat ini masih belum mampu untuk membuat murid dengan profesi baru ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mendengar hal itu, para pengawas yang lainnya hanya bisa melongo. Saat para peserta dipindahkan ke dalam ruangan ujian, Moyu dengan santainya masih mengandalkan kedua skeletonnya untuk menghadapi ujian tahap keempat.